Let's Let's talk talk about about it. it sama Farel di sini. Dan Destin, senang sekali Wah, kita mengawali 2025 ini ya. iya, ini Selamat tahun baru. perdana ya di TS ya, kembali hadir menemani Betul. Anda. Udah lama ya, udah setahun ya Ya kita. setahun nggak kerasa. Ya ampun, dari 2024 sampai 2025. Iya, udah lama nggak Ya apa lama, siaran ya, lama sudah banget tuh. setahun ya. Iya, aku nggak kerasa ini. Sebenarnya kerasa ya. Jujur Kenapa kamu deh. happy banget hari ini, Tin? Oh iya dong, harus happy dong kan. Nggak boleh harus happy. Kalau Oh, memang lagi oh ya uh, betul-betul. sakit hati, lagi ada Ya masalah, itu betul, nggak boleh jangan ngebohongin diri ya betul sendiri. betul betul. Iya lagi happy karena ya gak ada alasan. Lagi Lagi happy happy aja ya. aja, Emang ya lagi betul. moodnya lagi Lagi balik aja bagus, gitu. Oke. gitu dong. Gimana Tin? Kabar setelah menjalani setahun ini ya? Ya, 24 ini. ya sangat walaupun 2024 naik turun ya, naik turun 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 terus, tapi enggak dong, tapi Itu nggak naik turun. Itu naik turun 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 turun. oh iya Nggak iya, ada ya naiknya itu lagi. dong ya, udah ada ya. Ya tapi resolusinya 2025 semoga naik-naik Oh ada ya? terus. Iya Ada ada dong. resolusinya ya? Ya ada dong. Oh, Kamu nggak ada? kira itu gimmick-gimmick doang. Enggak, kalau aku sih memang 2025 ini yang jelas aku nggak punya apa ya, maksudnya nggak punya kayak plan tetap, Oh iya iya tapi iya. kayak bener-bener aku mau menyerahkan segala sesuatunya ke Tuhan. Ya aku Oh, bener-bener mau percaya aja lah. Mungkin di 2024 kemarin aku kayak ragu ya kan, maksudnya kayak, aduh Tuhan gimana ya ke depan ya, karena mungkin masih kuliah dan masih mm, skripsian, bla 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 bla, masih belum tahu banget. Tapi sekarang ini kayaknya udah mulai bisa melihat bahwa memang aku harus mempercayakan diriku atau menyerahkan hidupku sama Tuhan sepenuhnya, gitu. kok jadi jelek gini ya kata-kataku ya Loh, kalau enggak misalnya dong. resolusi ya. Enggak dong. Oh Itu iya kan iya. pribadi masing-masing. Ya sebenarnya tapi resolusinya cuman hal-hal biasa sih. Maksudnya kayak lebih baik dari 2024. Saya Betul. Tuhan yang ngatur dah. Ya, dan katanya sih kalau 2025 ini lagi katanya lagi turun-turunnya karena ada resesi lah atau apalah. Kamu ngikutin gitu-gitu nggak sih? Aduh, enggak tahu Enggak ya. Kamu nggak ngikutin enggak gitu-gitu ya? ya Sama enggak sih ada sebenarnya politiknya. aku juga nggak terlalu ngikutin, tapi katanya Tahu-tahu. banyak orang ini 2025 akan semakin sulit, semakin apa Waduh. ya, tidak tertebak gitu-gitu kan. Ya Hmm. kayak contohnya yang di awal tahun aja tiba-tiba Coach Sinteyong udah langsung dicoret. Apa Sabar, ini? sabar, sabar. Apa ini? Kelihatan dari hati banget ya. Langsung ya tuh baru tanggal berapa udah langsung Iya nih, gempar. udah langsung gempar ya kan, dan Ya. tiba-tiba masuk coach baru yang mungkin punya track record yang kurang enak ya, kurang enak. Nggak tahu kalau yang ini personalitinya. Tapi kalau yang di eh, dunia bolanya oke, Oh, katanya sih oke, tapi kurang tahu juga ya. saya Nah, perkembangannya ya. inilah 2025 yang tidak ketebak nih. Ya kan? Awal Betul. tahun Dari aja awal ketebak sudah dar gitu. der ya. Iya, tapi ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Kita nggak cuman berdua ya. Yes. Kita mau sambut juga narasumber kita yang sudah lama juga tidak hadir ya. Ya. Udah setahun. Setahun yang lalu Diulangin lah. bercandaannya ya Jokesnya gimmick-gimmick ya. diulangin ya apa-apa Aduh, ya. aduh, aduh. Kita sambut saja Pastor Albert. Halo, Halo, hai, halo semuanya. gimana kabar Buster? Mm. Luar Selamat tahun biasa. baru. Selamat tahun Selamat baru. tahun baru semuanya, Farel Hastin dan semua yang mendengarkan sore hari ini ya. Ya, Selamat tahun baru. Nah, tuh. ini guys, kita karena di awal tahun ya, Hmm. tema kita ini luar biasa banget. Iya, mengingat tadi ke Farel ngomong tentang 2024 kamu ragu gitu ya. Iya, Ragu tuh kan kayak menggambarkan, aduh kamu kurang berani ya aku dan jujur kurang ragu sama percaya diri. coach yang baru ini sih. Sama dirimu Gitu ya. dari timnas ya. Aku jujur sakit hati. Oh, sedih Aku tuh sakit banget. hati. Ya bukan sakit hati gimana ya, tapi kayak Kecewa ya, ah, kecewa. ya kecewa karena coach Shin ini tuh nggak cuman eh, memenangkan hatinya timnas atau memenangkan pertandingan, tapi memenangkan hati-hatinya supporter semua Oh ya ya ya. gitu. Aduh, Oke, aduh, sudah. Itu nanti lagi aja ya nanti lagi obrolannya aja ya. ya. Iya ya betul betul. Tema kita hari ini apa, Tin? Hari ini facing the new year with courage Courage in in Christ. Christ. Nah, Ya. itu Apa berarti artinya? artinya adalah kita menyambut Kenapa ya? muka baru. Muka Di berapa baru. ya? Muka baru Muka baru. di tahun baru ini dengan Bukan keberanian dong. dalam Tuhan. Bukan dong. Bukan Gimana tuh? menyambut muka baru dong. Kok menyambut ya? Menghadapi Menghadapi tahun tahun baru baru dengan dengan keberanian keberanian di
dalam Tuhan Yesus Kristus Yes, kita. betul. Ini Betul. menurutku apa ya, tema yang sangat-sangat luar biasa buat menjalani awal tahun ini ya. Ya, Karena kadang ya itu tadi kita tuh nggak pernah tahu apa yang ada di depan itu. Nggak betul. usah di awal tahun deh, di tengah tahun aja tuh kadang kita juga aduh bingung gitu Ya, kan. ragu. Ragu. Nah, ini dia saatnya kita mengawali tahun dan menjalani tahun-tahun ke depan dengan keberanian bersama Tuhan. Betul. Nah, ini ada topik obrolan kita. Langsung saja Yes. mungkin Pastor Albert nih, kira-kira yang dimaksud dengan keberanian dalam perspektif iman Kristen atau Kristus atau Kristiani itu seperti apa nih? Atau mungkin gini dulu ya, kenapa sih kok Pastor ambil tema ini? Iya, boleh. Iya, Silakan. yang pertama bagus tuh pertanyaannya. Latar belakang ya, kenapa kita Ya. ngambil tema ini nih? Ya, Kenapa kita pakai kata berani? Berani menghadapi tantangan ya, terutama yang menghadapi tahun baru dengan keberanian dari Kristus. Nah, teman-teman kita perlu tahu sih, dan kebanyakan kita berpikir bahwa dunia ini akan semakin baik gitu loh. Ya nggak sih? Ya, Pikirannya mesti gitu. betul. Dunia ini akan semakin baik. Tapi sebetulnya kalau kita berdasarkan Bible, menurut firman Tuhan itu sebenarnya nggak demikian. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan di akhir zaman, di mana kasih manusia semakin dingin. Nah, kalau kita tahu bahwa kasih manusia semakin dingin, terus what do you expect gitu loh? Terus Ya. ekspektasimu itu apa? Kamu mengharapkan dunia ini akan lemah lembut sama kamu, akan baik sama kamu. Dan kalau kita lihat juga pemanasan secara global gitu, pemanasan global dan lain Ya. sebagainya, cuaca jadi ekstrim, yang ya. nggak biasa yang nggak biasa hujan tiba-tiba hujan, bahkan banjiran ya, nggak tahu di Timur Tengah. Itu kan karena terjadi pemanasan global. Artinya emang dunia itu kalau kita lihat secara iklim aja sudah nggak baik-baik gitu loh teman-teman. Nah, ditambah tadi si Farel cerita di awal sudah ada resesi gitu ya. Resesi itu apa sih ciri-cirinya? Sederhananya paling gampang gini resesi itu. Resesi itu terindikator ketika terjadi pengangguran bertambah. Angka pengangguran bertambah semakin banyak itu tandanya sebetulnya resesi. Terus Ya. daya beli konsumen atau daya beli masyarakat menurun. Itu sebenarnya tanda-tanda. Nah, sedang sekarang kita sedang berada dan tinggal dalam dunia sedang nggak baik-baik aja. Tapi satu hal yang perlu kita percayai dan kita percaya sama-sama bahwa ketika Tuhan berserta dengan kita, ketika Tuhan bersama dengan kita, hidup kalian dan saya akan baik-baik saja walaupun kita tidak tinggal di dalam dunia yang sedang tidak baik-baik. Nah, jadi selama Tuhan beserta dengan kita, walaupun dunia ini sedang nggak baik-baik, hidup kita akan tetap baik. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Yes. Nah, itu kenapa sekarang kita harus berani untuk menghadapi challenge ya, tantangan di tahun ini yang katanya nggak mudah. Maka dari itu mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa tuh menghadapi tahun ini dengan kekuatan kita sendiri, nggak akan pernah bisa. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam, kita lihat dari Farel, The Hastings cerita bahwa kita sekarang berada dalam situasi di mana serba tidak pastian tuh adalah muncul. Nah, bayangkan teman-teman, ketika muncul banyak ketidakpastian ya dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tuh menjanjikan yang namanya penyertaan dan kemenangan. Amin. Nah, memang ini serba nggak pasti semua, tapi yang Tuhan janjikan memang kan dia nggak pernah janji bahwa oh langit itu kan selalu biru, ini aja semalam mulai mendung-mendung gitu kan ya. Dan tapi kan siang tadi kan kita lihat juga dia nggak mendung gitu loh, dia terang gitu loh, dia cerah gitu kan, nggak hujan. Tempatku sih nggak hujan ya teman-teman ya. Artinya bahwa musimnya berganti-ganti. Ya. Jadi jangan berharap bahwa jalan hidup kita tuh akan selalu rata gitu, akan selalu mulus. Jangan pernah berpikir demikian. Tapi sekali lagi yang pasti adalah bahwa Tuhan memberikan yang namanya penyertaannya. Tuhan akan memberikan kemenangan buat hidup kita karena kita lebih dari pemenang. Nah itu sih kurang lebih latar belakangnya begitu ya teman-teman ya. Karena kita sedang menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Tadi Hasin cerita, saya bertanya ya, apa yang dimaksud dengan keberanian dalam perspektif iman Kristen? Nah, berani di sini teman-teman, aku lebih suka pakai kata berakar ya.
Hmm. Berani karena berani bukan karena ngawur. Kan ada tuh orang berani nggak? Berani tapi ngawur gitu loh. Ya. Sedangkan kita enggak. Kita berani karena kita tuh paham. Kita tuh berakar kuat. Berakar kuat dalam apa? Kan firman Tuhan ngomong begini. Bagaimana seorang muda itu bisa berjalan ya kan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Ya yang menuntun harus firman Tuhan kan gitu kan ya. Ya, betul. Itu kenapa kita harus berakar ya. Benar-benar berakar. Artinya berakar tuh apa sih? Berakar tuh artinya kita tuh teman-teman tahu nggak Kak? Kan seringkali kita disebut radikal ya. Oh, kita harus radikal. Sebetulnya kalau teman-teman ngerti kata radikal sendiri itu bukan perspektifnya negatif. Radikal itu diambil dari kata rooted atau berakar. Nah, artinya apa? Artinya bahwa iman kita itu benar-benar punya dasar gitu loh. Punya dasar, ngerti kebenarannya itu bagaimana sehingga kita tuh kalau berani untuk mengambil keputusan kita berani untuk membuat perubahan kita berani, mengubah kebiasaan kita berani. Jadi berani keluar dari zona nyaman atas dasar bahwa kita paham akan kebenaran firman Tuhan. That's why itulah alasan kenapa kita harus berani ya gitu. Itu yang aku sebut berani. Ya. Ya, berani bukan karena apa ngawur atau apa enggak, tapi karena dia paham betul gitu akan kebenaran firman Tuhan. Itu kenapa kita harus ngerti. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tahu kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi kalau kita nggak ngerti kebenaran, otomatis kebenaran yang kita tahu, yang seharusnya kita tahu itu nggak bisa memerdekakan kita. Kita akan terus hidup dengan terbelenggu, terikat gitu sih. Gitu Wah. Farel. Wow, statement di awal aja udah menguatkan banget ya. Ya betul, udah langsung jelas tujuannya ya. Iya, itu Langsung nih kena. walaupun di tahun 2024 naik turun, tapi yang penting sama Tuhan. Betul, itu betul banget, betul banget, betul banget. Dan kalau sama Tuhan kan nanti pasti akan diberikan kemenangan. Ya, Nah, lebih dari pemenang. itu. Kita oke lanjut. Lanjut. Tapi kenapa sih Pastor kalau yang diambil ini keberanian dan kenapa sih keberanian ini tuh jadi hal yang penting gitu? Ya, tentu penting. Kenapa? Hot isunya sampai hari ini untuk generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, salah satunya adalah ketakutan. Lawan dari keberanian kan takut. Ya. Berapa banyak sih teman-teman di sini yang takut akan masa depan? Ya, saya pernah mengalami Khawatir sekali akan masa depannya. Pertanyaanku gini, masa depan udah terjadi belum? Belum. Lah kok takut? Ya. Gitu loh. Takut normal. Tapi dikuasai oleh ketakutan itu yang nggak normal. Wow. Takut itu normal, bener. Rasa takut, teman-teman bayangin gini. Teman-teman bayangin kalau bayangin ya, kalau teman-teman nggak punya rasa takut, aduh aku ngeri deh. Jangan-jangan itu jurang juga diterabas-terabas aja gitu loh. Wah lompat, kenapa? Nggak punya rasa takut. Gitu. Jadi kayak yang buat ngerem, nggak punya. Makanya menurutku rasa takut tuh sebenarnya wajar. Iya. Gitu loh. Itu salah satu bentuk emosi manusia itu satunya adalah takut. Ya. Nah, aku pengen cerita dulu ya. Takut dalam bentuk hal positif itu contoh gini. Kalau teman-teman ngerti sejarahnya The Great Wall, tembok besar Cina, teman-teman tahu nggak itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya sebetulnya itu di Raja Qin waktu itu. Ya. Raja Qin waktu itu dia punya perasaan takut kalau diserang dari pasukan dari luar. Itu kenapa? Dengan alasan takutnya tadi, dia membangun sesuatu. Bangun apa? The Great Wall, tembok besar China. Dan sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia. Ya kan? Tapi kalau teman-teman tahu, itu dari dimulai dari rasa takut. Takutnya dia, tapi bukan terus dia nggak ngapa-ngapain. Takutnya dia, justru dia nge-build, dia membangun sesuatu di sana. Nah, teman-teman hari ini mungkin ada yang takut nih akan masa depan, khawatir akan masa depan. Terus pertanyaanku adalah begini, nah terus teman-teman setelahnya mau ngapain? Kenapa teman-teman nggak berani untuk melangkah? Kenapa teman-teman nggak berani untuk membangun sesuatu? Mulai dari sekarang. Bukankah keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan?
ya kan? Segala respon, sikap kita, kebiasaan kita yang kita miliki saat ini sesungguhnya akan mempengaruhi masa depan kita kelak akan jadi seperti apa. Ya nggak sih? Ya. Jadi terus takutnya gimana? Takutnya apa? Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah Tuhan berkata bahwa Dia sudah menyediakan masa depan yang indah penuh pengharapan. Harapan. Ya. So, kenapa kita harus takut? Itu kenapa kita harus berani. Nah, kenapa harus berani? Ya itu hot issue-nya itu soalnya. Iya, iya. Ada rasa takut. Banyak orang takut. Takut untuk melangkah. Takut untuk ngambil keputusan. Akhirnya apa? Ya nggak apa-ngapain. Ketika dia nggak berbuat apa-apa, ya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu Betul. aja. Ya gini-gini aja. Nah, terus nanti ujung-ujungnya apa? Marah. Kok temanku sudah sampai, udah achieve ini, udah mencapai ini. Lah kok aku masih di sini? Ya jangan Iya. salin siapa-siapa. Jangan insecure. Dia ngapain, kamu ngapain. Kan gitu kan. Iya, betul. Hari ini aku lagi mengguncang teman-teman untuk ayo berani gitu. Ayo berani kalau mau ada kebiasaan buruk, mari diubah kebiasaan buruknya dengan anugerah Tuhan. Ya. Kalau ada karakter yang buruk, mari mumpung di awal tahun minta Tuhan, ya Tuhan minta tolong, mari ubah karakterku yang nggak baik. Mari proses aku dan bentuk aku sehingga karakterku menjadi lebih baik serupa dengan Kristus. Teman-teman tahu nggak? Kalau karaktermu berubah, hidupmu pasti berubah. Amin. Level kehidupan pasti naik. Nggak mungkin Ya. gitu-gitu aja. Ya. Itu. Wow. Wow, keren banget. Keren banget. Yang penting. Astin ini ya, nanti siapin pertanyaan. Aku tuh mau tanya, dan ini nyambung ke pertanyaan kita selanjutnya juga yang ada di sini ya. Tadi kan Pastor juga bilang nih, ada keberanian tuh yang kayak benar-benar berani karena memang dia benar-benar apa ya, punya iman yang benar, tapi juga ada berani yang kayak udahlah pokoknya gas, aku pokoknya berani gitu kan. Nah, ini cara kita supaya benar-benar kita bisa berani tapi tetap di dalam Tuhan ini gimana sih? Tadi kan di awal kan temanya juga tentang beraninya dalam Tuhan ya, gitu. Ya, yang pertama benar-benar harus ngerti betul bahwa ada keberanian sifatnya impulsif. Impulsif itu apa sih? Keberanian itu sifatnya reaktif. Nah, seringkali kan mungkin anak muda tuh terlalu reaktif, terlalu cepat. Iya. Ya nggak sih? Belum saatnya bergerak, dia bergerak duluan. Nah, ini aku kasih ilustrasi. Bayangin ya teman-teman ya, kita lagi main drama. Semua sudah dikasih peran. Ya kan? Farel keluarnya kapan? Hestin keluarnya kapan? Aku keluarnya kapan? Nah, tiba-tiba harusnya ini adegan antara Farel dan Hestin. Ya kan? Lagi adegan nih. Tiba-tiba aku masuk. Dramanya jadinya gimana? Kacau. Ya enggak? Iya. Ya enggak? Sama. Sebetulnya keberanian kita tuh yang kalau terlalu reaktif tuh seperti itu, teman-teman. Hasilnya pasti nggak baik. Itu kenapa firman Tuhan mengatakan orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Ada aja yang miss. Gitu loh. Selalu ada yang miss. Kalau nggak percaya, teman-teman. Misalnya ya, siapa yang pernah buru-buru pengen ke gereja, udah telat nih, tinggal 5 menit nih, buru-buru pergi. Ada yang ketinggalan nggak? Biasanya ada. Biasanya ada. Entah apalah, tinggalan. Itu tergesa-gesa begitu. Demikian juga soal keberanian juga sama. Ketika teman-teman terlalu berani untuk mengambil keputusan secara cepat, terlalu reaktif, pandangannya belum luas, belum bisa melihat secara komprehensif menyeluruh, melihatnya secara sempit. Jadinya apa? Keputusan diambil juga keliru. Berani sih melangkah, tapi ujungnya nggak baik. Iya. Nah, terus bagaimana dengan keberanian yang sebelahnya yang benar seperti apa? Keberanian sebelahnya yang sesuai dengan dasar kita ngerti kebenaran firman Tuhan, sudah kita doakan. Bahkan kita juga melibatkan pemimpin rohani kita. Ya. Kadang kita perlu firm dalam keputusan kita. Saya mengambil keputusan nih, tapi saya butuh firm. Nggak bisa tuh saya memutuskan sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Saya butuh orang lain untuk meneguhkan apa yang saya dapat. Ya nggak sih? Bahwa ini benar nggak? Plus minusnya apa? Apakah ini membuat saya akan lebih dekat kepada Tuhan atau membuat saya jauh dari Tuhan?
Iya. Apakah ini akan membuat value hidup saya naik atau sebaliknya hidup saya akan semakin turun? Iya. Apakah kualitas hidup saya akan semakin naik? Karya saya akan semakin banyak atau sebaliknya? Iya. Itu kenapa selain kita berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, kita firm, kita ngerti kebenaran, tapi kita juga perlu melibatkan pemimpin kita. Sehingga kita bisa kasih advice, bisa ngasih insight, sehingga kita lebih firm lagi bahwa apa yang kita putuskan, apa yang mau kita lakukan, itu akan berdampak baik buat kehidupan kita dan jadi berkat buat orang banyak. Itu sih. Jadi beda banget keberaniannya. Yang satu penuh dengan pertimbangan dan perhitungan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan tuh ngomong gini, teman-teman, kalau mau perang, firman Tuhan berkata bahwa kalau mau perang kita harus ngitung semuanya loh. Iya, betul. Gitu loh, nggak bisa ngawur. Sama, hidup kita, oh saya berani, wah, nggak bisa tanpa perhitungan dan tanpa pertimbangan yang clear, yang jelas nggak bisa. Kita perlu perhitungan yang baik. Bayanginlah, oh kita mau perang. Contoh, saya mau jalan-jalan ke mana? Saya mau jalan-jalan ke Jogja misalnya. Farel dan Hestin mau jalan-jalan ke Jogja atau Solo. Pertanyaanku, apa kalian nggak ngitung dulu? Kira-kira habis berapa di sana? Ya, Hotelnya betul. berapa? Akomodasi Betul. berapa? Naik apa? Oh, naik mobil. Oke. Tolnya berapa? Bensinnya berapa? Ngitung nggak? Gitu, pasti. Makannya berapa? Nah, Ya. itu kan kayak kamu mau perang kan? Ya, Nggak betul. model gini. Yo, besok kita berangkat ke Solo. Terus naik apa? Wis pokoknya berangkat. Kan nggak bisa begitu. Gitu kan? Iya, Nanti kalau iya. sampai di sana kurang gimana? Hmm. Ntar kalau sampai di sana nggak bisa makan gimana? Nah, itu yang disebut keberanian reaktif, impulsif, seperti itu. Iya. Jelas nggak ya? Jelas. Wow. Yang aku dapat ini sih tadi sih, walaupun kita berani tapi tetap harus didiskusikan. Nggak Iya. cuma cari validasi tapi berdiskusi. Iya betul. Ya. Gitu loh. Itu yang kadang anak-anak muda tuh lupakan biasanya. Kadang kayak, oh ya udahlah aku gas aja lah pokoknya berani gitu kan. Tapi ternyata dia salah ambil langkah karena tidak mendiskusikan itu sama orang yang mungkin lebih berpengalaman gitu Betul. kan. Betul. Itulah makanya kita Termasuk membangun hubungan dengan lawan jenis. tuh. Termasuk misalnya nih mau masuk dunia pekerjaan. Ya Nah, kan? itu yang dibilang Pastor ini Astin ngalami semua ya tadi. Lagi ngalamin. Enggak juga sih. Enggak juga ya, Iya. aman ya. Aman. Ya, Berarti Itu nemenin ya. penting. Itu penting, jangan sampai sudah apa ya? Wah, menurutku ya teman-teman ya, kalau teman berani membangun hubungan dengan lawan jenis, itu aku sebut kata berani. Kan bukankah di dalamnya juga ada konsekuensinya dan ada faktor resikonya? ya, betul. Nah, teman-teman pernah mikir nggak di situnya? Teman-teman pernah mikir nggak konsekuensinya apa? Kalau aku jalan sama orang ini tuh apa? Pernah mikir nggak? Atau cuman, pokoknya berani, jalani dulu. Wah, let it Ya. flow. Wah, mateng. Ya. Begitu jalani 3 bulan, putus nangis-nangis. Iya. Ya kan? Nah, itu Betul. kenapa perlu firm dari orang lain juga. Iya. Nah, itu loh. Iya. Jadi Itu beraninya nggak berani ngawur, beraninya itu ngitung bener gitu loh. Iya. Bahkan mau menikah itu dihitung bener. Waduh. Ini kalau ini jangan buat Tambah aku. lagi. Langkah berani nggak menikah? Itu Betul, juga langkah malah berani. berani. Iya, betul. Langkah berani. Karena gini, orang siap nggak siap, emang nggak akan pernah siap sih. Iya Iya, betul. Memang harus berani melangkah. Cuman jangan ngawur, jangan impulsif, tapi semua sudah diperhitungkan, Ya. dipertimbangkan, sudah dihitung. Gitu. Konsekuensinya ngerti semua nih, gitu. Faktor resikonya udah ngerti semua nih. Udah enak kalau kita ngerti gitu. Iya. Walaupun nggak semuanya kita bisa tahu ya, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir Iya, apa yang betul. akan terjadi. Nah, konsekuensinya Iya apa. betul. Kayak jaga-jaga gitu dulu. Iya, gitu aja sih. nah, betul. Wah. Betul. Wow, Yang keren impulsif banget. nanti kejebak di situ pasti. Iya. Bingung sendiri akhirnya, Pastor. Iya, pasti. Gimana ya, gitu kan? Kayak tadi Iya, yang ya bilang udah. berangkat ke Solo, bisa nggak bisa makannya tuh nggak apa-apa gitu kan, tapi nggak bisa pulangnya lah Nah, itu. Nah, Jalan malah nggak kaki bisa pulang. nyampe udah Nah, sebulan. Parah gitu kan. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, next. Tadi kan waktu itu mungkin sudah
kayak ngomongin tentang kita harus berani dan segala macamnya gitu kan. Tapi kan ke depannya mungkin kita walaupun sudah memperhitungkan pasti ada aja gitu ya Pastor, kayak apa ceglongan lah atau permasalahan yang Ceglongan. tiba-tiba datang tiba-tiba Ya. kita lewati tanpa kita sadari. Nah, gimana caranya kita untuk tetap mempertahankan keberanian itu gitu, biar kita nggak yang, wih ada masalah tiba-tiba kita ciut lagi atau Ya. semakin ciut atau, nah gimana caranya kita untuk tetap mempertahankan kita tuh harus tetap menjadi berani Biar kayak nggak gitu. panic attack ya. Ya betul, Gitu. biar nggak panik. Ini bagus pertanyaannya ya. Aku suka sih. Nah, teman-teman tahu nggak? Kedamaian yang sejati bukanlah karena ketiadaan badai, Wow. melainkan walaupun di tengah badai kita bisa tetap tenang dan berani. Wah, Wah, merinding aku guys. Keren banget statementnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa oh jalan saya kan baik-baik aja, ya nggak akan baik kok. Iya. Memang bakal mulus terus. Hmm. Karena dalam hidup kita seringkali ada banyak kejadian-kejadian yang memang nggak pernah kita harapkan terjadi. Iya, ya, iya, betul. Tapi it happens. Yes. Aku nggak harapin ini, ya tapi terjadi. Kita terus gimana? Iya. Nah, badai yang sesungguhnya itu damai. Makanya aku bilang kedamaian sejati bukanlah dalam ketiadaan badai, tapi bagaimana tengah badai kamu bisa tetap tenang. Wah. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, maka aku bilang balik-balik. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, aku percaya badainya tetap ada. Itu sama kayak seperti gini loh teman-teman. Aku kasih ilustrasi ya. Hmm. Kayak anak kecil lah. Hmm. Waktu anakku masih kecil, nah masih umur berapa ya? 2 tahun mungkin ya. 2 tahun, 3 tahun. Nah, Semarang lagi hujan deras. Wah, badai petir duar-duar nyambar. Nangis anaknya, takut. Ya kan? Tapi ketika orang tuanya datang, aku peluk dia. Ya kan, dipeluk sama papahnya. Aku tanya, badainya masih ada nggak di luar? Masih. 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 Suara petirnya masih ada nggak? masih. 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 Tapi anaknya sudah tenang. Hmm. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia sama papinya. Karena dia dalam pelukan papinya. Sama. Dalam kehidupan kita juga sama. Badainya ada. Badainya memang nggak hilang. Tapi kalau Tuhan bersama kamu, kalau kamu terus berada dalam pelukan dalam hadirat Tuhan, kamu tuh bisa tetap tenang dalam menghadapi apapun. Kamu tetap tenang, kamu tetap berani. Ya. Itu sih dari aku sih. Wow. Wow. Kadang kita emang gitu ya guys. Ya, Kalau ada badai itu yang dicari bukan papi kita ya. ya, Carinya payung, Orang. ya kan? Carinya koran gitu. betul. Nggak bisa benar-benar melindungi kita dengan baik atau bahkan menenangkan kita gitu. Hmm. Ya itulah anak muda tuh kadang gitu guys, mau pakai kekuatannya sendiri gitu kan. Bisa kerusuh. Aku bisa gitu kan. Padahal ya ternyata ya itu zong. Ya, betul sih. Gitu. Hmm. Kadang kita memang harus melibatkan teman-teman kita, nggak Betul, boleh sendiri. Dan betul. bukan kadang adalah yang pasti adalah kita memang butuh melibatkan Dan Tuhan, Tuhan. ya Hmm. itu ya, itu memang menenangkan sekali ya. Ya, ini Kalau dari misalnya tadi ada masalah. betul. Dari tadi ini kita prolokin. Mulai masuk firman Tuhannya di sini. Oh iya, iya, boleh, boleh. Pertanyaan Ya, baru mau masuk ini. ini kisah dari Alkitab yang Ya. menjadi inspirasi pastor tentang keberanian Iya. dalam menghadapi ketidakpastian ini ada nggak sih? Gitu. Kisah dari Alkitab yang menjadi inspirator tentang keberanian dalam menghadapi ketidakpastian. Tentunya yang paling hidup, yang paling serba tidak pasti itu adalah Ayub. Ayo, ya, aku tadi juga kepikiran Iya. itu. Kenapa Ayub? Gak gampang loh. Coba Iya, aja iya, betul. semuanya diambil. Iya, Kita mungkin udah maki-maki, udah hujat pasti. iya, pasti. Itu pun ketika istrinya dibilang, kamu orang gila. Hari gini masih nyembah Tuhan. Iya, kita marah-marah sama istri, Bu. Nah, tapi bagaimana sikap Ayub tuh tetap berani untuk masih tetap percaya sama Tuhan. Ya. Dia berkata, apakah kamu bisa terima yang baik dan tidak bisa menerima yang buruk yang datang dari Tuhan? Iya, wow, Keren. keren. Ini Keren. orang. Terus ditambah teman-temannya lagi yang bahasa Semarangnya jile banget ya. Aduh. Ya, ini temen apa temen sih gitu loh. Iya. Ya. Tapi bagaimana Ayub dalam ketidakpastiannya, memang ada jaminan
bahwa dia nanti Ayub, kamu akan aku kembalikan semuanya, hartamu 2 kali lipat, Bukan. anak-anakmu juga super baik. Memang gitu di awal? Iya, Enggak. nggak ada. Mana ada? Ayo, Mm-mm. memang ada? Nggak ada. Sampai waktunya tiba, ya kan? Ayub bertemu dengan Tuhan dan semua dipulihkan. Tapi sebelum itu semua hidupnya tidak pasti semua. Iya, iya, Sakit. Kapan sembuhnya? iya, Mm-mm. iya. Ayo. Betul. Kapan sembuhnya? Mm-mm. Ayo. Udah bayangin gak sih? Udah pesakit. Udah nggak punya duit. Aset semua habis. Iya, Anak meninggal. Istri jadi tiang garam. Sorry. Istrinya mati juga. Nah, iya, semua begitu semua. Nggak punya dia. Gitu loh. Bayangin nggak sih hidup sendirian begitu? Iya. Terus hebatnya dia apa sih? Ini orang harusnya kan logikanya nih orang nggak punya pengharapan, ya nggak sih? iya, iya. Mengasihani diri Habis sudah. sendiri. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya kan dia nggak melakukan. Iya, Iya. Jadi wow. menurutku kalau aku tokoh inspirasi dalam hidup ketidakpastian, ya Ayub. Iya, iya, Dia wow. berani tetap percaya sama Tuhan walaupun dia nggak bisa melihat. Dan satu lagi mungkin Sadrak, Mesak dan Abednego Oh iya. di Hmm, dapur ya, perapian. Makanya dia bilang, tetapi sekalipun ya, jika sekalipun ada kata jika sekalipun Tuhan tuh nggak nolong mereka. Ya itu mereka nggak nyembah patung. iya, Itu orang-orang yang berani untuk percaya. wow. Memang pasti diselamatin gitu di dapur perapian. Enggak Ada tentu. jaminan gitu? Enggak. Enggak. Mana ada? Iya, Enggak iya, ada iya. itu. Mm-mm. Setelah di dalam dapur perapian, baru terjadi mujizat. Mm-mm. Hmm, Bukan sebelumnya dikasih tahu, Sadrak, Mesak, Abednego, kamu masuk aja. Tenang aja, aku jamin kalian bertiga nggak apa-apa. Gitu? Kan enggak. enggak. Kan enggak Iya, gitu iya, iya, ceritanya. iya. Hidup kita juga sama sih. Kalau aku Iya, itu. iya. Dua, dua ini tuh perbedaannya adalah yang satu komunitasnya bener, yang satu komunitasnya nggak bener, tapi dia punya Tetap. identitas yang bener. Iya betul. Dia Nah, tetap teguh Yes. dan tetap itu berani. itu loh. Jadi yang Sadrak Mesak Abednego ini memang komunitasnya bener. Oh, kita sama-sama orang percaya, punya identitas yang Iya bener, yang sama. sama gitu kan. Mm-mm. Jadi kita bahkan kalau misal dihukum pun ya, sekalipun Tuhan nggak nolong ya, aku nggak akan nyembah gitu kan. Terus Nggak yang Iya. nyembah patung. nggak Yang lengkap nyembah, bilangnya. yang nggak nyembah patung maksudnya, nggak nyembah yang lain gitu, Iya iya nggak iya iya. nyembah Iya. Allah gitu kan. Nah yang Mm-mm. kedua ini Ayub gitu kan. Tadi sempat dibahas juga kalau teman-temannya ini juga nggak jelas Iya gitu kan. meninggalkan juga. Nah tapi kerennya ya itu, walaupun walaupun apa ya, kadang kan kalau anak-anak muda tuh dikasih apa dikit, oh iya ya ternyata gini ya, ternyata gitu ya, Ah. sekian ya gitu. Mm-mm. Udahlah aku ninggalin Tuhan aja lah gitu kan. Mm-mm. Tapi dia tuh enggak loh, identitasnya tuh bener gitu. Dan apa ya, punya punya pendirian, punya keberanian untuk tetap Betul. benar-benar percaya sama Tuhan gitu. Iya betul betul betul. Itu kamu ada nggak Tin kisah inspirasi Aduh. dari Alkitab? Oh dari Alkitab. Iya dong, dari Itu sih Alkitab dong. ya Ayub sama Daniel sama Nuh juga sih menurutku Nuh ya, Nuh tuh juga iya, kalau Nuh tuh memang sudah dikasih tahu ya dari sudah dikasih awal tahu. kamu harus bikin ini gitu. Tapi kalau misal tadi kita punya itu kan circle-nya nggak baik ya. Ya, Keluarganya kan juga kayak nggak percaya toh kalau mm-mm, misalnya itu mm-mm. akan ada badai banjir Tetangga-tetangganya, tetangga-tetangganya kan kayak ngapain bikin bisa aja loh Nuh kayak bener juga ya. Maksud aku udah ada gawe dadak kan? gawe bikin kapal segede-gedenya tuh buat apa Wong? Ini aja cerah banget Iya, panas iya, tapi kayak gitu. Tapi dia tuh juga mengambil keberanian untuk mau mendengarkan Tuhan iya, kayak betul. gitu. Nah, sampai akhirnya ya orang-orangnya kan yang di sekitar-sekitarnya kan minta tolong untuk ikut juga tapi kan kayak penuh ya. Iya, Penuh jerapah, gajah kayak gitu-gitu mm-mm, gitu. mm. Jadi itu cukup mengingatkan aku dengan itu sama Daniel juga sih. Daniel Iya, memang sering dibicarakan ya mm. dimanapun itu juga. Dia Wow, berani tetap bahkan dia berani melawan sahabatnya sendiri. Raja Darius itu kan iya, sahabatnya ya. iya. Nah itu juga kayak dia tetap mau berani melawan dia, melawan apa Prinsipnya bener. pengumumannya Mm-mm. itu. Dan akhirnya dia juga selamat di kandang singanya itu. Itu Wow, bener juga sih. iya, iya, iya. Wow, keren banget, Keren banget keren banget. Aku gitu. ini sih, aku kalau aku sama dua anak kecil.
Anak kecil? Daud sama Yusuf. Daud kecil ya? Daud kecil yang berani ngelawan Goliat. Iya, iya, betul, 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 Tuh, betul. itu kan jadi kayak apa sih kalian nih gitu kan? Eh, 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 eh. Sama beginian doang masa nggak berani gitu. Aku yang Iya, iya. sekecil ini aja tuh berani Mau loh. maju gitu. Gitu. Mungkin pikirannya kayak gitu kali Iya, ya. iya, bisa, Aku bisa, tuh sama bisa. Tuhan loh gitu. Mm. Gitu. Kalian ini Iya, punya Tuhan yang gede kok malah nggak nggak berani berani. gitu. Oh Mungkin iya, aku betul, kalau betul, kalau betul. sama dia tak uring-uringi itu orang-orang. Bener, 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 bener. Oh iya, bener ya, Daud Ya, ya. Daud terus Yusuf juga dia juga nggak tahu nih ada hal yang nggak pasti di depan dia yang bahkan dia nih benar-benar dijatuhin sama banyak orang kan Iya, bahkan saudaranya keluarganya sendiri sendiri ya, sama waktu betul. tempat dia kerja Iya, gitu. betul banget. Dia dari Ya, temennya juga. Wah, kacau lah. mm. Dan Keren, tapi keren. ya ternyata itu kalau kita benar-benar jalan sama Tuhan ya Tuhanlah yang akan ngangkat kita itu. Betul Jadi banget. beranilah untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, Mm, mm, mm. tapi mungkin siapa tahu langkah itu tetap tetap di ini ya, tetap libatin Tuhan ya, Ya, tapi ya didoakan dulu. siapa tahu langkah itu bisa membawa kita untuk naik ke next level lagi. Nah, ngomongin langkah-langkah, kira-kira kalau menurut Pastor Albert ini langkah-langkah praktis yang bisa diambil teman-teman Youthers untuk melangkah dengan keberanian nih, ini Keren nih. di tahun ini, di 2025 ini nih, masih awal-awal ya. Ya, langkah pertama, berani untuk mengubah kebiasaan. Wow. Nah, teman-teman coba perhatiin punya kebiasaan apa, ayo. Masa kebiasaan buruknya misalnya, oh aku suka bangun siang, gitu ya. Hmm. Teman-teman lihatlah orang yang berhasil itu nggak ada yang bangun siang itu nggak ada. Mm, mm, mm. Semua orang berhasil, semua orang yang berdampak, semua orang yang berpengaruh itu rata-rata bangunnya pagi semua, Ya, 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 morning person pasti. ya, ya, Nah, betul, betul. terus kenapa harus mengubah kebiasaan? Nah, teman-teman, bukankah hidup kita itu yang ada saat ini itu karena kebiasaan yang kita punya atau kebiasaan yang kita miliki atau kebiasaan yang kita bangun. Ya, Jadi kamu yang hari ini adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaanmu. Jadi tak ulangin ya. mm, Kamu yang hari ini adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaanmu. mm, mm, mm. Jadi, kalau kamu tahu bahwa ini banyak kebiasaan buruk yang kamu punya, dan kamu nggak berani untuk ngubah, bagaimana mungkin hidup kamu bisa mengalami perubahan? ya. Ya kan? Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan rutin Ya, Hmm, tiap hmm. hari. mm. Nah, contoh nih, aku tuh punya kebiasaan misalnya nih, aku kalau dari rumah nganter apa anak atau istri kerja, anak ke sekolah, punya kebiasaan. Oh, habis ini lurus, habis itu belok kiri. Mm. Kebiasaan soalnya. Jadi otak itu langsung kerekam. Oh, habisnya ke Ya, kiri. Hmm. Kenapa nggak coba ke kanan? Ya, ya. Sekali-kali ke kanan kayak gitu loh. Kenapa harus mm, ke kiri terus itu otak kita udah ngeset. mm, mm. Kadang aku bilang, dulu, aku nggak seharusnya lewat sini nih. Aku sampai kaget. Loh, aku nggak harusnya lewat. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Mm. Dan kebiasaan itu memang tidak mudah dirubah. Makanya perlu komitmen, perlu Ya. konsisten untuk berani Oh. untuk mengubah yang namanya kebiasaan. Nah, dan untuk kita nih berani untuk berubah hidupnya, nggak bisa sendirian. Mm. Kita perlu berkomunitas. Itu kenapa Sadrak, Mesak, Abednego itu kuat. Karena mereka nggak sendirian. Ya, Mereka bersama-sama. Itu betul. kenapa teman-teman yang hari ini belum tertanam. Teman-teman yang hari ini belum punya komunitas. Saatnya punya komunitas. Mm, Ya. mm. Kenapa teman-teman nggak bisa? Sendirian itu nggak bisa. Ngubah hidup sendiri itu nggak bisa. Yang ngerti benar atau salah siapa? Kita kan ngerasanya bahwa semua yang kita lakukan itu benar tampaknya. Tampaknya benar. Tapi kan masalahnya belum tentu benar. Ya, Nah, ya. yang ngerti benar atau salah siapa? Kadang yang bisa nilai dengan lebih objektif adalah orang lain. Mm. Itu kenapa kita perlu berkomunitas di dalam Tuhan, ya ikut komsel, ya Ya. ataupun lah namanya. Jadi teman-teman, langkah praktisnya satu, mengubah kebiasaan. Ya tahun ini ya. Terus teman-teman berkomunitas. Ya. Kenapa berkomunitas? Teman-teman gini, tidak selamanya atau tidak seterusnya kita tuh on fire terus. Betul. Ya.
ada waktunya api kita seakan-akan mulai redup. Iya. Itu kenapa kita perlu berkomunitas. Karena kalau kita ini dikelilingi oleh teman-teman yang on fire, kita lagi redup nih. Tapi teman kita lagi on fire, kita akan juga kebakaran juga. Iya, betul, Kita akan terimpartasi juga. Teman-teman kalau sendirian, redup ya makin redup pasti. Iya, Ya. betul. Apalagi teman-teman punya komunitas yang salah, pergaulan yang kurang tepat, ya, Iya, sehingga akhirnya apinya lama-lama makin redup, lama-lama padam. iya, Nah, betul. itu sih. Jadi langkah praktisnya ya, yang bisa dalam YouTube untuk langkah praktis tahun ini menurutku 2 itu aja. Hmm. Aku nggak mau Dua, banyak dua lah. itu dulu ya. Kenapa nggak 5? Ya bisa aja sih ngasih 5. Bisa. Tapi better nggak usah ngasih banyak-banyak poinnya. Itu ngubah 1 aja, itu perlu perjuangan, perlu Iya, komitmen, perlu Betul. betul banget konsistensi. itu. Ya nggak sih? Hmm. Jadi kalau teman-teman bisa lolos 1, setidaknya ada 1 poin lagi yang bisa dikerjakan. Iya, Mm-mm. betul. Nah, kenapa nggak 3? Nanti kalau terlalu banyak malah nggak ngerjain apa-apa. Nah itu, Iya, itu poinnya di situ. Ya, iya, 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 iya. Hmm. kalau dari aku gitu. Wow. Tapi emang sih, fun fact-nya adalah kalau aku pernah nih kan, maksudnya kayak tidur lebih awal gitu kan, dan Hmm. bangun lebih pagi. Kerasanya tuh kayak jadi orang yang lebih produktif aja. Ya, Walaupun ya, mungkin nggak banyak ya, di hari itu nggak banyak yang harus kita kerjakan, tapi ngerasa kayak, wih badanku lebih seger, aku ngerasa lebih produktif, aku ngerasa Mm-mm. lebih konsentrasi di hari ini gitu. Aku sih ngerasanya gitu ya, ya, gitu. Dan betul. itu juga merupakan apa ya, hal yang menurutku cukup cukup sulit untuk aku ubah. Jadi di zaman aku masih kuliah itu Pastor, ini sharing sedikit ya. Oke. Yes, Zaman oke. aku kuliah itu tuh aku kalau bangun itu bisa jam 10 jam 11 siang gitu kan. Hmm. Atau mungkin bisa lebih siang lagi karena memang di malamnya tuh begadang, sering banget begadang, hampir tiap malam itu baru tidur jam 2 jam 3 gitu kan. Mm. Jadi jam tidurnya tuh kebalik gitu akhirnya. Tapi mulai masuk kerja, mulai masuk apa ya, eh dunia yang baru, akhirnya berusaha untuk mengubah kebiasaan itu. Ya mau nggak mau, siang-siang mau ngantuk-ngantuk, kalau namanya kerja kan juga ya harus tetap standby kan. Iya, betul. Nah, ya udah akhirnya malamnya udah capek duluan, terus akhirnya bisa tidur gitu. Hmm. Tidur lebih awal gitu akhirnya. Nah, itu jadi sebuah pola yang akhirnya terbangun gitu. Itu Oh, kalau dari aku gitu. Dan komunitas yang bener, ngomongin komunitas yang bener ya bener. Kita tuh nggak selamanya on fire, ya. ya kan? Ada kalanya kita burn out. Kayak mungkin aku juga pernah di pelayanan juga pernah burn out atau capek lah gitu kan. Kayak aduh, aku pelayanan ini itu Mm. ada kan yang anak-anak muda tuh yang pelayanannya tuh di sekolah minggu, di youth, di Di apa namanya umum. umum juga gitu kan, yang pelayanannya tuh ngerangkap banyak hal gitu kan. Mm-mm. Ya makanya akhirnya tuh kayak ngerasa capek sendiri, kok aku pelayanan terus ya, habis kemarin ini terus itu Ya, ini terus ngurus itu. ini, ngurus itu. Ya dan akhirnya mungkin kalau capeknya secara physically masih oke ya. Oke. Tapi kalau udah capek secara rohani atau rohnya yang capek untuk melayani ini udah mulai nggak bener nih, ya Mulai kan? Nah, kacau. itulah yang dibutuhkan sama kita eh, adalah komunitas yang bener, komunitas yang bisa bener-bener kayak menyebarkan apinya atau ngasih api lagi nih, Mm-mm. gitu, supaya Mm-mm. kita sama-sama on fire gitu kan. Kadang aku pun juga cerita ke beberapa orang kayak aku tuh lagi capek ini loh, aku lagi burn out, aku Mm-mm. lagi malas pelayanan nih gitu Mm-mm. kan karena ada hal-hal tertentu Ya, ya, atau ya. mungkin lagi ada masalah. Nah, itulah gunanya komunitas kita atau bahkan pemimpin rohani kita Betul. gitu. Betul, betul, Mereka betul. berperan di situ untuk bikin kita makin on fire lagi, jadi on fire lagi Mm, gitu. mm, mm, mm. Betul nggak, Tin? Betul. Komunitas yang benar tuh memang sangat berpengaruh ya. Iya, Kalau misalnya sedikit ada yang gimana, terus kayak masa capek tuh kelihatan tuh eh kalau benar tuh bukan apa ya, bukan bukan ngejudge, bukan menghakimi, tapi lebih ke mengencourage. ya ngajak, ngerangkul, terus kayak ditanyai perhatian, ya kayak Ya gitu-gitu itu tuh. tadi diskusi kan.
Betul. Kalau diskusi ya diskusi sih, tapi lebih ke kalau misal nanya kamu kenapa perhatian itu mungkin lebih dalam lagi ya. Ya, betul, Oh itu betul. lebih Ya, ya. lebih dalam lagi, lebih intens, dan itu yang membuat kayak mungkin kalau kita sudah mulai redup-redup apinya tuh mungkin kayak oh ternyata aku tuh masih diperhatiin sama Hmm. teman-temanku, teman-teman ini kayak gitu. Terus kalau misal akhirnya kalau ketemu sama mereka bawaannya kayak seneng terus, itu tuh menurutku kayak eh Recharge ya, iya recharge recharge, juga dan ya. apa apinya tuh mungkin mungkin akan mulai menyala lagi gitu loh untuk Iya. melayani kayak gitu sih. Jadi memang komunitas yang benar tuh penting sekali ya. Hmm. Jadi jangan sampai salah-salah gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini tadi kan kita udah banyak sharing-sharing Ngobrol-ngobrol nih tentang ya. pengalaman pribadi kita. Nah, kita Mm, juga mau tanya ini ke Pastor Albert ya. Pastor ada pengalaman pribadi nggak sih ketika harus menghadapi sesuatu dengan keberanian di dalam Kristus? mm, Wow, sebetulnya kalau soal ini banyak ya, karena dulu tuh sebenarnya basically aku tuh orangnya penakut. Hmm, ya, Dulunya, dulunya aku tuh orang penakut sekali. oke. Jadi nggak berani melakukan apa-apa. Apa-apa nunggu disuruh. Itu pun aku mau mm, melangkah pun takut. Nggak Ya, ya. berani buat keputusan. Bahkan untuk kuliah ngambil jurusan pun orang lain yang memutuskan. Bukan Hmm, aku yang mutusin loh. ya, ya, mm, ya, ya. Jadi orang yang benar-benar takut dalam mengambil keputusan. Dan aku bersyukur, aku bertobat di usia lahir baru di usia 18 tahun Wow. di salah satu kampus di Semarang, dan itulah yang mengubah hidupku. Hmm, Um, Terus juga bertumbuh di salah satu gereja di Semarang juga. Uh, dan di situ aku mulai benar-benar di bawah, bahkan teman-teman tahu bahwa aku tuh doa nggak bisa, ngomong nggak bisa. Dulu aku inget lah waktu di awal di Komsel ya, Abed kamu sharing dong. Ya aku cuma bisa ngomong bahwa Tuhan Yesus baik, that's it. Aku nggak bisa ngomong yang lain. ya, ya, Jadi ya. kalau hari ini teman-teman bisa mendengar aku bisa ngomong seperti ini, itu semua anugerah. mm, Dan itu juga memang apa ya, Tuhan itu memberikan kesempatan. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan berkati, Tuhan mengurapi, sehingga dengan bertambah jam terbang dan sebagainya, dari yang tidak bisa jadi bisa. Nah, jadi sampai yang Albert kamu pimpin sharing ya, wah itu teman-teman tahu nggak? Aku takutnya minta ampun, bener-bener takut minta ampun. Aku berdoa, bahkan aku puasa. Bayangin mungkin hari ini ketawa. Dulu aku beneran aku puasa beneran. Wah Tuhan, tolonglah aku ini nggak bingung aku ngomong apa ya besok ya di Komsel. Bingung, bener-bener bingung. Ya. Padahal kan kita tahu Komsel nggak banyak orang kan. Hmm, Nah, jadi prosesku tuh seperti itu. Dari yang bener-bener yang takut, disuruh pimpin apa, pimpin pujian, disuruh pimpin sharing, terus pada akhirnya disuruh mimpin Komsel, terus naik lagi dan naik lagi, naik lagi. Itu sebenarnya takut semua isinya, hmm, penuh dengan takut. Kalau aku berani, satu hal akan aku tahu, karena Tuhan beserta aku, Tuhan menyertaiku, sehingga dan Tuhan yang pilih aku, mm, ya. dan aku firm di sana. Itu yang membuat aku berani untuk melangkah dan aku berkata, yes, aku mau melakukan. mm, mm, Aku mau, aku mau, aku mau. Jadi setiap pemimpin ngomong, Abed, kamu besok khotbah ya di KKR ini ya, luar pulau, luar kota. Siap, aku nggak punya Gas. kata lain. mm, Boy. Padahal begitu pulang, aku begitu kedernya, aku begitu takutnya, aku benar-benar berdoa, cari wajah Tuhan, Tuhan mampukan, aku ini nggak bisa apa-apa, Tuhan tolong aku. Jadi kalau aku berani itu bukan karena aku berani, gitu loh. Tapi karena Tuhan yang memberikan keberanian. Ya. mm, Nah, ini keberanian sifatnya bukan impulsif, tapi aku sadar bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita ketakutan. Roh ketakutan nggak pernah. mm. Tapi dia memberikan kita roh keperkasaan. Nah, itu sih pengalamanku banyak sih, tapi salah satunya yang aku nggak akan pernah lupa sih itu sih. Wow. Keren. Wah. Mm-mm. Apa sesuatu hal Susah. sudah Ngomong saking apa ya? gedeknya. Bahasa berarti apa contoh barusan tuh contoh mengubah kebiasaan juga loh. Ya Ya, kan? betul. Dari yang mungkin sebelumnya takut-takut, malu, nggak mau, nolak. Akhirnya Betul, ini kata mau pertama kali ngomong mau tuh mesti udah berat, Ya, tapi itu sangat berdampak untuk ya, ke depannya ternyata. betul, Sampai kita tahu betul. ya Pastor Albertus Saputra itu wah iya. sebesar Satu apa. satu langkah kecil yang mengawali kehidupan yang lebih besar lagi. Iya betul, luar biasa. Betul, Wow. betul.
Satu Keren banget. kata, be brave, berani. Iya. Tapi keberanian itu asalnya datangnya dari Tuhan. Banyak Ya. orang ngomong gini, yang penting tuh self confidence. Wah, tapi bagi saya justru itu apa ya? Bukan percaya diri yang diutamakan, itu nomor 2. Hmm. Karena nomor satunya believe in God itu nomor 1. Ya. Yes. Percayalah sama Tuhan. Yes. Maka kamu akan percaya dengan dirimu sendiri. Ya. Kalau kamu nggak, karena keberanian itu seringkali datangnya karena ketika kita berani percaya sama Tuhan aja. That's it. Yes. Bagaimana Daud lawan Goliat? Dasarnya apa? Kok berani? Iya. Ya cuma satu sebetulnya. Bagaimana dia berani percaya sama Tuhan. Iya. Sehingga Goliat pun takluk. Itu. Wow. Sebelum self confident, pastikan kita percaya dulu sama Tuhan. Ya, itu Betul. paling penting. Ya. Untuk mengakhiri ya, mungkin boleh dikasih satu ayat dan pesan ya buat Yuter semua, buat Farel sama Justin juga, untuk memulai tahun ini dengan berani di dalam Kristus. Silakan. Oke. Aku buka ya. Yeremia pasal 1 ayat 7-8 berkata begini. Oke. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Nah, siapa yang masih muda di sini? Saya pun juga merasa masih muda. Sebab dikatakan, kemana saja aku menyuruh engkau, engkau harus pergi. Dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus katakan. Janganlah takut kepada mereka. Karena, kenapa kita jangan takut? Karena aku Tuhan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya ini akan menguatkan kita semua. Yeremia ngomong jelas bahwa jangan sekali-kali kamu ngomong aku ini masih muda. Tapi Tuhan mau berkata pada Yeremia, sebab kemana saja aku menyuruh engkau, pergi engkau harus pergi. Demikian juga tahun ini. Ketika Tuhan menyuruh engkau pergi, engkau harus pergi, berani pergi. Kalau Tuhan suruh engkau melangkah, berani untuk melangkah. Kalau Tuhan suruh engkau berani ambil keputusan, engkau harus berani ambil keputusan. Itu aja. Karena Tuhan menyertai engkau. Amin. Be brave, jangan takut. Wow. Ini menguatkan sekali loh. Ya. Mungkin buat beberapa temen yang tahu ya ceritaku, aku mau mengambil apa di tahun ini. Ya semoga ini menguatkan aku ya, gitu. Semangat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sharingnya. Terima kasih Mas Albert. Thank you, Para Latin. Wow. Saya memberkati teman-teman Yuter semua untuk mengawali dan menghadapi tahun 2025 ini menjadi pribadi yang lebih berani ya. Jangan takut-takut, ragu-ragu deh pokoknya. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi buat sharingnya Pastor Albert. Semakin luar biasa di dalam Tuhan, dipakai lebih lagi, diberkati keluarga dan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Amin. Thank you. Ya, sudah tidak terasa ya. Tidak terasa. Sudah 1 jam. Iya. Hampir 1 jam dikit gitu ya. Iya. Kita menemani teman-teman di jam 5 sampai jam 6 sore dari DTS. Yes, kita ya. Dengerin kita terus setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore. Iya, kita mau pamit ya. Jangan lupa dengerin DTS terus. Ya. Dan Farel pamit. Dan Justin pamit juga. Terima kasih. God bless you all. God bless you all.